Alat pemuas kebutuhan dikelompokkan berdasarkan sifat, fungsi, wujud, cara penggunaan, dan cara pengerjaannya. Yang pertama, barang menurut sifatnya terdiri atas dua bagian, yaitu barang ekonomis dan barang bebas. Barang ekonomis adalah barang yang jumlahnya terbatas bila dibandingkan dengan kebutuhan manusia, sehingga untuk memperolehnya memerlukan pengorbanan, baik tenaga maupun uang. Misalnya, makanan, minuman, pakaian, rumah, dan air mineral yang semuanya harus kamu dapatkan dengan melakukan pengorbanan. Sedangkan yang kedua adalah barang bebas, adalah barang yang tersedia dan tidak terbatas jumlahnya, sehingga untuk memperolehnya tanpa mengeluarkan pengorbanan. Misalnya, air, udara, sinar matahari, angin, dan hujan yang dapat kamu peroleh tanpa melakukan pengorbanan. Yang kedua, barang menurut fungsinya atau tujuan penggunaannya. Barang menurut tujuan penggunaannya dapat dibedakan menjadi barang konsumsi dan barang produksi. Barang konsumsi adalah barang yang langsung dapat memenuhi kebutuhan manusia atau barang jadi. Barang konsumsi disebut juga barang siap pakai, misalnya sepatu, baju, kaos, dan televisi. Sedangkan barang produksi atau barang modal adalah barang yang tidak langsung memenuhi kebutuhan manusia atau konsumen, tetapi merupakan alat pembantu dalam proses produksi. Misalnya, mesin produksi, gedung, pabrik, tanah, dan bahan baku. Lalu yang ketiga adalah barang menurut wujudnya. Alat pemuas kebutuhan menurut wujudnya dapat dibedakan menjadi barang konkret atau berwujud dan barang abstrak atau tidak berwujud. Barang konkret atau nyata atau material adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang berupa zat, dapat diraba dan dilihat. Misalnya, rumah, makanan, sepeda motor, mobil, dan perhiasan. Sedangkan barang abstrak atau imaterial adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang tidak dapat diraba dan dilihat, tetapi dapat dirasakan atau lebih dikenal dengan jasa. Misalnya, nama baik, hak cipta, dan merek dagang. Lalu yang keempat adalah barang menurut cara penggunaannya. Menurut cara penggunaannya, barang dapat dibedakan menjadi barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang dapat saling menggantikan. Artinya, bila tidak ada barang yang satu, maka dapat digantikan dengan barang yang lain. Misalnya, baju dengan kaos, teh dengan kopi, mobil dengan sepeda motor, dan kompor dengan tungku. Sedangkan, barang komplementer adalah barang yang dapat saling melengkapi. Artinya, cara penggunaannya dapat digabungkan dengan barang yang lain. Misalnya, baju dengan celana, kopi dengan gula, mobil dengan bensin, dan kompor dengan minyak tanah. Lalu yang terakhir adalah barang menurut cara pengerjaannya. Berdasarkan proses pengerjaannya, barang dapat dikelompokkan menjadi barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah adalah barang yang baru dihasilkan oleh alam, misalnya hasil pertanian dan hasil perkebunan. Barang setengah jadi adalah barang yang masih dalam proses produksi, misalnya tepung, kain, dan kulit. Sedangkan barang jadi adalah barang yang telah selesai mengalami proses produksi dan langsung dapat dikonsumsi, misalnya sepatu, kaos kaki, tas, dan pakaian.